Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Fadila Rahman dari R001 Fakultas Pertanian Program Studi Kehutanan Universitas Jambi dengan NIM L1A11952. Di sini saya akan menjelaskan materi silvikultur mengenai teknik persemaian dan pengadaan bibit. Disimak videonya ya. Sebelum masuk ke pembahasan secara spesifik, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu persemaian. Persemaian merupakan suatu tempat yang digunakan untuk memproduksi suatu bibit atau beberapa jenis tanaman kehutanan yang siap ditanam untuk periode kegiatan penanaman tertentu dengan jumlah dan kualitas yang memadai. Sederhananya, penyemaian adalah proses menyemai benih. Persemaian umumnya terbagi dua, yakni persemaian permanen atau tetap dan sementara atau satelit. Kedua persemaian tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Dalam mempersiapkan sarana-prasarana persemaian, ada prinsip-prinsip yang mendasarinya dan harus diperhatikan. Menurut buku Prinsip-prinsip Cerdas Usaha Pembibitan Tanaman Hutan, prinsip-prinsip dasar tersebut diantaranya seperti berikut. Kita masuk ke prinsip yang pertama, yaitu pembangunan persemaian diawali dengan memilih lokasi persemaian dan tata letak agar memaksimalkan efisiensi ruang dan efisiensi kerja agar keperluan modal dan tenaga kerja menjadi minimal. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah membersihkan lahan agar tercipta area yang rata, aerasi dan drainase yang lancar, serta pencahayaan sinar matahari yang terkelola sesuai kebutuhan. Prinsip yang kedua yaitu air untuk penyiraman bibit harus tersedia sepanjang tahun. Sumber air harus bebas dari bahan pencemar. Perlengkapan dan teknik penyiraman hendaknya dapat menjamin kualitas dan kuantitas penyiraman yang tepat. Prinsip yang ketiga yaitu bedeng tabur. Bedeng tabur merupakan tempat tumbuhnya kecambah yang rentan dari kerusakan, sehingga bedeng tabur harus memiliki lingkungan yang berarease baik, terjaga kelembapannya, terbebas dari hama penyakit, serta tidak terpapar langsung oleh sinar matahari yang intensitasnya tinggi. Selanjutnya prinsip yang keempat yaitu bedeng sapi. Bedeng sapi merupakan tempat bibit agar tumbuh sehat sampai usia siap tanam, sehingga memerlukan pasokan air dan sinar matahari yang cukup. Bedeng sapi harus memungkinkan bibit mendapatkan pilihan tingkat naungan atau mendapatkan intensitas matahari yang penuh. Yang terakhir, prinsip kelima yaitu area administrasi hendaknya dekat dengan pintu masuk dan dikondisikan agar pekerja maupun konsumen merasa nyaman dan dapat melihat di mana area kerja bibit dibesarkan dan juga dipelihara. Kita masuk pada bagian persemaian sementara atau persemaian tetap. Pada umumnya, persemaian terbagi menjadi dua, yaitu persemaian sementara atau persemaian tetap. Persemaian sementara atau flying nursery merupakan jenis persemaian yang berukuran kecil dan terletak di dekat daerah yang akan ditanami. Persemaian sementara ini biasanya dilakukan paling lama 5 tahun atau hanya untuk beberapa periode panen. Sedangkan persemaian permanen atau tetap adalah persemaian yang lokasinya menetap di suatu tempat. Persemaian ini biasanya berukuran besar untuk melayani area penanaman yang luas. Persemaian permanen dilakukan untuk memproduksi bibit dalam jangka waktu yang lama. Persemaian sementara dan persemaian permanen memiliki keuntungan dan kerugiannya tersendiri. Persemaian sementara memiliki beberapa keuntungan seperti lokasi persemaian dekat dengan lokasi pemanenan sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan sedikit dan mudah pengurusannya. Ongkos pengangkutan bibit pun relatif murah karena jarak antara lokasi persemaian dan lokasi pemanenan itu dekat. Selain itu, kesuburan tanah tidak terlalu menjadi masalah karena persemaian selalu berpindah tempat setelah tanah menjadi miskin. Dalam artian, lahan yang digunakan untuk persemaian semakin sedikit jumlahnya. Sementara itu, persemaian sementara memiliki kerugian, diantaranya lokasi persemaian yang tersebar sehingga pengawasan cukup sulit.
Biaya pembuatan area persemaian pun cukup tinggi karena tersebarnya pekerjaan dengan hasil yang sedikit. Keterampilan pekerja sulit ditingkatkan karena sering berganti pekerja untuk mengerjakan suatu area. Selain itu, persemaian sementara seringkali mengalami kegagalan karena tenaga kerja kurang terlatih dan selalu berganti. Ini adalah contoh dari persemaian sementara. Selain persemaian sementara, persemaian permanen pun memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan persemaian permanen karena lahan persemaian cukup luas dan menetap. Proses penyemaian dapat dikerjakan secara mekanis. Kesuburan tanah dapat dipelihara dengan baik sehingga menghasilkan produktivitas yang tinggi. Karena jangka waktu lahan persemaian yang lama, tenaga kerja tetap dan terpilih sehingga bibit yang dihasilkan jauh lebih baik. Karena lokasinya menetap dan tidak tersebar, pengawasan dan pemeliharaan bibit menjadi lebih efektif dan efisien, dan tenaga kerja yang tetap dan terlatih sehingga dihasilkan produktivitas bibit tinggi. Kualitas bibit jauh lebih baik dan pertumbuhannya lebih seragam. Selain memiliki keuntungan, persemaian permanen juga memiliki kerugian, diantaranya lokasi persemaian yang jauh dari lokasi pemanenan, sehingga selama pengangkutan bibit beresiko tinggi mengalami kerusakan. Ongkos pengangkutan bibit relatif mahal dikarenakan jarak antara lokasi persemaian dan lokasi pemanenan itu jauh. Selain itu, persemaian permanen membutuhkan biaya yang tinggi untuk investasi. Ini adalah contoh dari persemaian permanen. Kita masuk pada bagian skala pembibitan. Persemaian mempunyai ukuran yang bermacam-macam, mulai dari yang berukuran sangat besar dengan produksi yang dihasilkan mencapai jutaan, hingga persemaian skala rumah tangga yang hanya menghasilkan beberapa ribu bibit. Skala persemaian mempengaruhi kuantitas produksi, metode produksi, sarana, teknologi, inovasi, kualitas, manajemen, dan sistem penjualannya. Penentuan skala persemaian tergantung oleh banyak pertimbangan terutama pola manajemen, dana, dan orientasi pasarnya. Usaha pembibitan volume besar membutuhkan seorang manajer full-time dan pengeluaran modal yang besar. Sedangkan usaha pembibitan volume kecil bisa menjadi pekerjaan paruh waktu dan membutuhkan investasi modal yang kecil. Secara umum, skala pembibitan kehutanan yang selama ini berkembang dapat dibedakan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembibitan skala kecil. Pembibitan yang dilakukan untuk keperluan penanaman pohon sebagai pengisi lahan pertanian, penghijauan perumahan, atau penanaman hutan dalam skala kecil yang jumlah benihnya kurang dari 10.000 batang per tahun. Pembibitan ini dapat dilakukan di lahan sekitar rumah tanpa membutuhkan infrastruktur yang kompleks. Persemaian ini dapat dilakukan pada lahan dengan luasan kurang dari 0,5 hektar. Yang kedua yaitu pembibitan skala menengah. Pembibitan yang dilakukan untuk keperluan program-program pemerintah yang jumlah benihnya 10.000 sampai 100.000 batang per tahun. Pembibitan yang ketiga yaitu skala besar. Pembibitan yang dilakukan untuk keperluan pemerintah, program-program pengembangan hutan rakyat, dan rehabilitasi hutan dan lahan. Jumlah benih pada pembibitan ini yaitu 100.000 hingga 500.000 batang per tahun. Nah, yang paling besar yaitu pembibitan skala sangat besar. Pembibitan yang dilakukan untuk keperluan kontrak kerja dengan perusahaan besar yang jumlah benihnya lebih dari 500.000 batang per tahun. Pembibitan ini menggunakan lahan lebih dari 2 hektar dan telah menggunakan teknologi persemaian yang maju dalam operasionalnya. Kita masuk pada bagian lokasi pembibitan. Lokasi merupakan suatu hal yang sangat penting dan perlu dipertimbangkan saat mendirikan areal persemaian. Lokasi persemaian sebaiknya dipilih dan yang strategis dan mudah dicapai baik pada musim kemarau maupun musim penghujan, sehingga biaya pengangkutan bibit dapat ditekan. Persemaian dianggap telah memiliki aksesibilitas yang baik apabila lokasi persemaian berada dekat dengan jalan umum dan mobil sekelas truk
dapat masuk ke halaman persemaian untuk mengangkut bibit. Luas lokasi juga penting untuk diperhatikan dan disesuaikan dengan jumlah bibit yang akan dihasilkan, serta cara pembibitan apakah menggunakan polybag atau polytube. Pemilihan lokasi persemaian dapat didasarkan pada kedekatan dengan lokasi bahan baku, seperti lokasi yang menyediakan tanah subur dan bahan media lainnya, seperti pasir, pupuk kandang, dan kompos. Lokasi persemaian yang dekat dengan konsumen juga dapat menjadi pilihan yang baik untuk menghemat pengangkutan bibit dan meminimalkan kerusakan saat transportasi bibit. Dari segi budidaya, lokasi yang baik untuk persemaian adalah lokasi yang mendapatkan sinar matahari penuh sejak pagi hingga sore hari. Walaupun begitu, akan lebih baik jika pada area-area tertentu masih terdapat pohon-pohon yang dapat menyediakan tempat teduh yang nyaman bagi pekerja persemaian. Hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam menentukan lokasi persemaian adalah tersedianya sumber air untuk kegiatan penyiraman bibit. Sumber air dapat berupa sumur, sungai, ataupun kolam yang dapat menyediakan air sepanjang tahun. Calon lokasi persemaian hendaknya juga merupakan lahan yang sedikit miring. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya genangan air, banjir, atau erosi berat ketika hujan lebat. Kemiringan lahan sebaiknya kurang dari 5 derajat untuk mendapatkan aliran udara dan drainase air permukaan yang optimal. Sumber daya manusia adalah faktor yang paling penting dan berpengaruh dalam kegiatan penyemaian, karena manusia yang disebut adalah tenaga kerja yang mengendalikan proses penyemaian, mulai dari pemilihan lokasi, pemilihan bibit, hingga proses menyemai dilakukan oleh manusia. Persemaian hendaknya berada pada lokasi yang memungkinkan untuk dengan mudah mendapatkan tenaga kerja yang andal. Penting memiliki pekerja yang mampu menjaga bibit, bahan, serta peralatan dengan aman dan dalam kondisi yang baik. Oleh karena itu, pekerja yang ideal untuk dipekerjakan hendaknya memiliki ketelatenan, ketelitian, dan kecintaan pada tanaman, pemahaman tentang prinsip-prinsip persemaian, dan terampil dalam menjelaskan tugas, jujur, dan bertanggung jawab, merupakan karakter penting yang harus dimiliki oleh pekerja agar diperoleh bibit yang berkualitas, pola kerja yang efisien, dan keuntungan yang dapat diprediksi dengan baik. Kita masuk pada bagian pelaksanaan persemaian. Penanaman di lapangan umumnya dilakukan pada musim hujan, sedangkan musim hujan untuk setiap daerah berbeda-beda sehingga permulaan pembuatan persemaian disesuaikan dengan kondisi setempat. Selain itu, umur bibit siap tanam dari setiap jenis berbeda-beda pula. Ada yang 5 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang 12 bulan. Oleh karena itu, permulaan pembuatan persemaian juga disesuaikan dengan jenis bibit yang akan dihasilkan. Teknik pembibitan. Pengadaan bibit dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu generatif dan vegetatif. Pengadaan bibit secara generatif, yaitu perbanyakan bibit tanaman dilakukan melalui benih, kemudian dikecambahkan pada media tabur, selanjutnya disapih pada media sapi, sehingga bibit siap tanam di lapangan. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan cara anakan alam. Pengadaan bibit secara vegetatif, yaitu pengadaan bibit dilakukan perbanyakan bagian tanaman induknya seperti stek dan okulasi. Pemeliharaan persemaian. Pemeliharaan persemaian terdiri dari beberapa kegiatan seperti penyiraman. Cara penyiraman yang biasa dilakukan yaitu dengan tangan, yaitu menggunakan gembor yang dilakukan 2 kali setiap hari pada pagi hari pukul 6-8 pagi dan sore harinya pukul 3-5 sore. Penyiraman harus dilakukan dengan hati-hati, terutama di bedengan atau bak untuk menghindari kecambah yang masih lemah agar tidak rusak. Yang kedua yaitu penyiangan. Penyiangan ialah menghilangkan rumput atau tumbuh-tumbuhan lain yang liar yang tidak diinginkan tumbuh bersama semai maupun di sela-sela polybag. Tujuannya ialah membebaskan semai dari persaingan dengan tumbuhan liar dalam hal memperoleh cahaya, udara, air, dan unsur-unsur hara.
Yang ketiga yaitu pemupukan. Pemupukan dilakukan pada umur 1 bulan setelah penyapihan dengan menggunakan pupuk NPK dan diulang pada umur 2 bulan dengan dosis 2 gram per bibit. Nah, yang keempat yaitu perwiwilan. Perwiwilan dilakukan setelah tinggi bibit minimal 20 cm dengan membuang daun-daun tua, kering, busuk, atau berpenyakit dan sisakan 3 pasang daun teratas. Yang kelima yaitu pemotongan akar. Pemotongan akar rutin dilakukan agar akar tidak keluar dari polybag dan menembus ke dalam tanah. Pemotongan terakhir minimal 1-2 minggu sebelum bibit didistribusikan. Yang keenam yaitu jarak. Jarak antar bibit perlu dijarangkan apabila antar bibit sudah saling bersinggungan atau daunnya saling menutupi. Kemudian penyulaman. Penyulaman apabila ada bibit yang mati atau hampir seluruh bagian tanaman terserang hama dan penyakit. Selanjutnya, pemberantasan hama dan penyakit. Ulat penggulung daun dapat dikendalikan menggunakan insektisida berbahan aktif, permethrin, dan BPMC atau insektisida hayati berbahan aktif. Bacillus thuringiensis kutu putih dapat dikendalikan menggunakan insektisida sistemik yang mengandung senyawa organofosfor. Dapat juga menggunakan cuka kayu atau wood vinegar yang dicampur dengan insektisida hayati berbahan aktif Bacillus thuringiensis. Kemudian pengangkutan bibit. Pengangkutan bibit merupakan pekerjaan pemindahan bibit dari persemaian ke lokasi penanaman. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengangkutan bibit yaitu bibit yang akan diangkut terlebih dahulu harus disiram. Kemudian jumlahnya harus sesuai dengan tata waktu penanaman. Serta pengangkutan hendaknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari bila perjalanan terlalu lama agar tetap dijaga kelembapannya. Dan untuk pengangkutan dalam jumlah banyak dianjurkan memakai rak. Ciri-ciri bibit yang baik. Kegiatan terakhir dari pembuatan bibit adalah seleksi bibit sebelum diangkut ke lapangan. Seleksi ini bertujuan untuk memilih bibit yang baik dan memenuhi syarat untuk ditanam di lapangan. Ciri-ciri bibit yang baik adalah batangnya kokoh, berkayu berwarna coklat, batang tunggal, tumbuh tegak antara diameter dan tinggi tampak seimbang. Pucuknya sehat, daun segar, dan tidak terserang hama atau penyakit. Media porus dan akarnya kuat mengikat media. Jika bibit dicabut dari polybag, maka media dan akar akan membentuk gumpalan yang utuh atau kompak. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.